Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Masuri SSI SPD, Guru SD Negeri Kroya Karangmalang Sragen, memberikan pemaparan pengibasan hasil belajar pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi itu adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas dan kolaborasi atau yang kita kenal dengan KOSI, critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Untuk belajar pada portal Guru Belajar dan Berbagi, Bapak Ibu Guru bisa akses website ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah Bapak Ibu Guru mengakses website tersebut, akan ada dua opsi, yaitu Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya memilih Ayo Guru Belajar. Setelah saya klik, ada beberapa opsi pilihan program Guru Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya memilih seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Setelah itu, saya harus melalui dua tahapan. Tahap yang pertama, pendaftaran. Saya mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi menggunakan akun SIM PKB. Tahap kedua, pelatihan. Saya mengikuti pelatihan asinkronus yang terdiri dari 6 pembelajaran dengan alur tes penilaian awal, mengikuti training dari para pakar, tes penilaian tengah, melakukan pembelajaran mandiri dengan melaksanakan latihan dan mengerjakan tugas, dan terakhir tes penilaian akhir. Lalu apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi? Manfaat yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan guru terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi pada metode pembelajaran campuran. Perangkat teknologi yang bisa digunakan untuk metode pembelajaran campuran, tahapan-tahapan dalam menyusun konten pembelajaran digital menggunakan teknologi sederhana, berbagai macam pola komunikasi yang terjadi pada metode pembelajaran campuran, penerapan teknologi dan KOSI, critical thinking, communication, collaboration, and creativity pada pembelajaran, serta pentingnya kolaborasi dalam rangka penerapan teknologi untuk pembelajaran. Manfaat yang lainnya adalah sertifikat bagi guru sebagai tanda telah menyelesaikan pelatihan dan pembekalan keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Manfaat lainnya memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring. Manfaat lainnya pengibasan para peserta yang mendukung program dan inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya saya akan menyampaikan praktek baik implementasi pembelajaran KOSI menggunakan teknologi. Pembelajaran asinkronus saya laksanakan melalui 4 langkah, yaitu 1. Pembuatan WhatsApp Group, 2. Pembuatan Google Classroom, 3. Penyiapan RPP daring dan jurnal harian, dan yang keempat penyiapan bahan ajar. Pemanfaatan WhatsApp Group saya buat untuk memudahkan komunikasi saya dengan para peserta didik dan orang tua mereka. Pemanfaatan Google Classroom saya buat untuk menyediakan materi dan tugas yang bisa diakses siswa kapan dan di mana saja mereka berada. Pembuatan video pembelajaran merupakan bagian yang saya lakukan dari penyiapan bahan ajar, karena selain materi dalam bentuk teks, materi dalam wujud video pembelajaran ini lebih mudah dipahami siswa. Pemanfaatan Google Form ini saya gunakan untuk melaksanakan uji kompetensi siswa. Demikian juga untuk pemanfaatan kuisis, itu merupakan bentuk variasi untuk siswa bisa mengerjakan uji kompetensi.
Pembelajaran sinkronis yang saya lakukan ada dua, yaitu satu pembelajaran melalui Zoom meeting dan yang kedua pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran Zoom meeting saya laksanakan setelah siswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri melalui materi atau video yang mereka pelajari melalui Google Classroom. Melalui Zoom meeting ini saya memberikan umpan balik terhadap pemahaman yang didapatkan siswa setelah belajar mandiri. Kemudian pembelajaran tatap muka ini saya laksanakan secara terbatas 50% dari daya tampung kelas dengan metode SIP, sehingga siswa bisa memperdalam materi yang mereka tidak bisa mempelajarinya pada saat belajar mandiri dan melaksanakan Zoom. Pelaksanaan pembelajaran campuran saya lakukan ada dua kombinasi, yaitu pembelajaran asinkron dan sinkron. Terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama pembelajaran asinkron. Siswa terlebih dahulu mempelajari materi yang telah tersedia melalui Google Classroom, baik materi teks maupun materi video. Yang kedua, pembelajaran sinkron. Siswa mengikuti kegiatan Zoom meeting. Saya sebagai guru memberikan umpan balik terhadap hasil pemahaman materi yang telah mereka dalami sendiri. Kemudian yang ketiga, pembelajaran asinkron. Siswa mengerjakan tugasnya secara mandiri melalui Google Classroom. Yang keempat, pembelajaran sinkron. Pembelajaran tatap muka terbatas di kelas untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang telah mereka pelajari. Kemudian yang kelima, pembelajaran asinkron. Siswa mengerjakan uji kompetensi dengan memanfaatkan. Kemudian yang kelima, pembelajaran asinkron. Siswa mengerjakan uji kompetensi dengan memanfaatkan Google Form maupun Quizzes. Baik anak-anak, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran melalui Classroom. Ya, buat tema 3 ini kita bahas masalah modernisasi ya. Bagaimana pengaruh modernisasi itu terhadap kehidupan masyarakat? Ada pengaruh tidak sebelum dan setelah modernisasi itu? Mari kita analisa bersama-sama. Silakan untuk memikirkan apa yang ada dalam pikiran anak-anak mengenai dampak positif dan dampak negatif modernisasi. Jadi kalau dari buku-buku yang kita baca atau tersedia itu sangat sedikit materinya, maka anak-anak bisa menggunakan pengamatan dari yang dialami sehari-hari atau dialami orang tua untuk diceritakan di dalam perumusan dampak positif dan dampak negatif modernisasi. Jelas ya? Jelas. Nah, ya, lakukan dari sekarang. Menurut saya, dampak modernisasi di bidang ekonomi, dampak positifnya produksi barang semakin meningkat. Dampak negatifnya, semakin banyak produk barang akan menimbulkan sifat konsumerisme. Menurut saya dampak modernisasi dari internet, dampak positif satu, internet semakin cepat. Dua, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dampak negatifnya, harga internet semakin mahal. Kedua, ketika di wilayah kecil tidak ada jaringan. Menurut saya, dampak modernisasi dari internet, dampak positifnya satu, bila ada internet dapat mengajari orang yang dikenal dari jarak jauh ataupun yang LDR. Yang kedua, internet dapat menggampangkan kita dalam bermain medsos dengan tidak telepon. Dan dampak negatifnya satu, bila tidak ada sinyal akan susah dihubungi. Yang kedua, semakin lancar kita internetan menggunakan medsos, semakin banyak orang-orang yang sibuk dengan gadgetnya dan akan melupakan kewajiban belajarnya bersama teman. Demikian hasil pemaparan pengimbasan dari portal guru belajar yang saya ikuti, seri Semangat Guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Selamat belajar, semoga sukses.